Baiklah, selamat sore pada hari ini. Pada sore ini, kita akan membahas lagi di pertemuan sistem penunjang keputusan oleh Ibu Sari Silajeki. Di sini tentang pembahasan tentang metode AHP, analisis, hierarki, proses dalam konteks sistem penunjang keputusan. Konsep dasar AHP, AHP adalah metode pengambilan keputusan yang digunakan ketika masalah itu kompleks, banyak kriteria, ada unsur subjektivitas manusia gitu. Ibu cek ya ini ya, terekam apa enggak ya. Dari tadi itu udah 2 kali ibu merekam ini gitu. Kena enggak terekam. Sangat melelahkan ya. Oke. Masalah kompleks. Nah, digunakan ketika masalah kompleks, banyak kriteria, ada unsur subjektivitas manusia. Metode ini dikembangkan oleh Thomas Sati dengan ide utama mengubah penilaian kualitatif menjadi kuantitatif atau angka. Jadi, kenapa AHP itu penting dalam sistem penunjang keputusan? Di dalam dunia nyata, keputusan berdasarkan angka, contoh memilih investasi terbaik, menentukan karyawan terbaik, memilih lokasi bisnis. Masalahnya, banyak faktor, harga, kualitas, risiko, dan lain-lain. Tidak semua bisa diukur secara langsung. Di sini AHP membantu menstrukturkan masalah, memberi bobot pada kriteria, menghasilkan ranking alternatif. Misal, gini misalnya apa ya? Misal kita mau pemilihan lokasi cabang baru. Sebuah perusahaan ingin membuka cabang baru, kan? Ingin membuka cabang baru, berarti kan dia harus menentukan lokasi terbaik dari cabang itu. Nah, alternatifnya ada Surabaya, kotanya ya. Ada Surabaya, ada Malang, ada Kediri. Ah, Oke, alternatifnya adalah Kota Surabaya, Malang, Kediri. Kriterianya jumlah penduduk. Mau buka lokasi cabang baru nggak bisa dong kita sembarangan. Orangnya itu harus banyak supaya orang yang padat supaya produk kita tuh bisa tahu itu apa yang sedang kita jual gitu. Supaya mengenal mengenal perusahaan kita. Ya. Kemudian selain itu juga biaya sewa ya itu harus diperhitungkan ya. Terus akses transportasinya dan tingkat persaingan. Setelah dilakukan perhitungan dengan AHP tadi, maka
Kota Surabaya dinilai 0,9, Malang 0,76, Kediri 0,71. Keputusan Surabaya dipilih sebagai lokasi cabang baru. Misalnya seperti itu. Dan next, ini struktur hierarki AHP. Seperti apa sih strukturnya? AHP selalu dimulai dengan hierarki, terdiri dari level 1. Tujuannya apa? Memilih investasi terbaik atau memilih lokasi terbaik kayak tadi kalau mau buka cabang di Surabaya. Level 2 kriteria. Kriterianya bisa contoh return, risiko, likuiditas, atau ini kan kalau investasi terbaik ya. Bisa sih. Level 3 memilih alternatifnya, mau taruh di saham kah, properti kah, deposito kah. Kalau saham kan dia ini, saham itu kan naik terus ya. Saham itu naik terus, kemudian saham itu naik terus tinggi gitu ya, returnnya bisa tinggi bisa juga, tapi kalau kemarin yang kita pernah tuh Indonesia sampai kolaps banget gitu, jatuh harga IHSG-nya ya, di IHSG jatuh, kemudian ada properti, terus ada deposito, deposito ya, terus apa lagi ya, properti, deposito. Kalau deposito kan dia dia stabil gitu, tetap gitu. Kalau bunganya 6%, 6%. Mau itu ada badai, gempa, force major, or anything lah gitu ya. Tetap bunganya di 6%. Tapi ya memang kecil gitu. Terus mau taruh di properti. Properti itu dalam jangka panjang, kalau dulu dalam jangka panjang semakin bagus ya. Kalau sekarang sih properti kadang dia lesu, nggak ada yang beli juga bisa. Gitu. Ya, tapi paling nggak adalah barangnya gitu. Oke, itu tergantung Anda maunya seperti apa returnnya, risikonya. Terus properti itu kan nggak cepet ya, nggak liquid gitu. Liquid saham masih liquid sih gitu. Dengan semua resikonya kalau mau dicairkan ya dihitung gitu, cepet. Tapi yang paling liquid jelas deposito. Nah, aduh, langkah-langkah AHP. Menyusun hierarki. Masalah dipecah jadi tujuan, kriteria, alternatif gitu. Kemudian perbandingan berpasangan, pairwise comparison. Setiap elemen dibandingkan dua-duanya menggunakan skala Tati. Nilai artinya satu sama penting, tiga sedikit lebih penting, lima lebih penting, tujuh sangat penting, sembilan mutlak lebih penting. Contoh, return versus risiko. Jika return dianggap lebih penting, beri nilai 5. Apalagi nih, membentuk matriks perbandingan. Hasil perbandingan dimasukkan ke dalam matriks. Return 1, risiko 5. Return dibanding dengan risiko 1 per 5. Risiko 5 dibagi 5 sama dengan 1. Menghitung bobot, priority factor. Dari matriks tadi dihitung bobot tiap kriteria. Contoh hasil, return 0,83, risiko 0,17, artinya return jauh lebih penting. Blok. Kemudian uji konsistensi atau konsistensi rasio atau CR. Ini bagian yang sering diremehkan. AHP mengecek apakah penilaian kita konsisten atau asal-asalan. Contoh inkonsistensi. A lebih besar dari B. B lebih besar dari C. Tapi C lebih besar dari A. Itu kan salah ya. Harusnya C ini paling kecil, bukan paling besar. C itu yang kurang dari A. Ya kan? Gak logis dong. Jika CR kurang dari 0,1 konsisten, jika CR lebih dari 0,1 harus diperbaiki. Menghitung nilai akhir alternatif. Menghitung nilai akhir alternatif. Nah, setelah semua bobot didapat, hitung skor tiap alternatif. Ranking ditentukan. Nah, ini penjelasan dari analisis hierarki proses ya, analytical hierarchy proses. Contoh real itu seperti apa sih gitu? Ya contoh real tadi seperti tadi kita mau menentukan sewa, menentukan lokasi terbaik. AHP itu kayak kayak option-option analisa gitu loh. Nah, kemudian sekarang gini, kalau mamanya kita mau belanja lah di Shopee, ada yang ingin membeli HP di Shopee, kan bingung ya, ada Samsung, Xiaomi, Oppo, terus ada apa lagi? Yang paling ramai itu ya Samsung, Xiaomi, Oppo, Huawei, mungkin Huawei juga keren ya. Kriteria kita kan pasti pertama harga, dua rating toko, ini untuk tokonya beneran abal-abal nih, kemudian spesifikasi, terus garansi.
Setelah AHP menghitung bobot, spesifikasinya 40%, spesifikasi bobotnya 40%. Nah, umpama kriterianya adalah dari spesifikasi. Bobotnya 40%. Kemudian ada kriteria harga ya. Ini mau beli HP, tapi kan tetap disesuaikan kan dengan budget kita gitu. Berapa sih budgetnya gitu. Nah, harga itu bobotnya 30%. Kemudian ratingnya. Seberapa banyak sih orang-orang mau beli ini gitu kan. Eh, seberapa favorit sih, seberapa populer sih produk-produk ini. Nah, bobotnya itu 20%. Kemudian let's check it out for the garansi. Garansinya itu bobotnya berapa persen sih? Oh, I take it. Maybe 10% lah gitu ya. Hasil akhirnya HP Samsung skornya 89, Xiaomi 93, dan then Oppo 84. Maka oke okay lah saya pilih Huawei. Huawei anggap lah ya di 90 gitu kan ya. Oke, okay, dari semua kriteria tersebut saya pilih Xiaomi sih sebagai pilihan terbaik gitu. Atau kita juga bisa memilih dari karyawan terbaik ya. Ada memilih karyawan terbaik, memilih supervisor baru misal. Kriterianya pengalaman kerja, pendidikan, kepemimpinan, disiplin. Alternatifnya ada Andi, Budi, Citra. Setelah dihitung dengan AHP, setelah dihitung dengan AHP diperoleh Andi 0,78, Budi 0,85, Citra 0,9. Budi dipilih sebagai supervisor. Budinya ya, karena sudah dilihat dari pengalaman kerja, pendidikan, kriteria yang menjadi apa ya, menjadi dasar gitu loh dalam memutuskan pendidikan, kepemimpinan, disiplin gitu loh. Ini penilaian tersendiri gitu ya. Ibu izin dulu ya sebentar ya. Itu contohnya itu. Nanti kalau ada yang mau ditanya silahkan ya. Silahkan kalau mau ada yang ditanya boleh banget di kolom chat aja ya. Sementara ibu mau ambil tisu dulu sebentar ya.
Baiklah, sudah ya, nggak ada yang ditanyakan. Ibu akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih atas terima kasih ya atas perjumpaannya. Kita ketemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum.